kunut. Bacaan kunut atau kunutnya. Jadi kalau kita lupa maka harus kita ganti dengan sujud sahwi. Kalau kita sudah umpamanya bangun dari tempat rukuk, lalu kita itu mau sudah berdiri tegak, lalu kita mau sujud, ya lupa belum kunut. Nah, posisi kita ketika mau sujud itu belum setara dengan rukuk, maka boleh kita kembali lagi untuk melaksanakan kunut. Faslun ab'adus sholati sab'atun. Pasal yang membahas tentang ab'adus sholati. Ab'ad, sunnah ab'ad di dalam sholat. Itu ada sab'ah, ada 6. Yang pertama at-tasyahhudul awwalu, yakni tasyahud awal atau at-tahiyat awal. Itu termasuk daripada ab'adus sholat. Ab'adus sholat ini bila mana kita meninggalkannya, maka ini termasuk perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi ab'adus sholat itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan di dalam sholat. Jadi kalau kita meninggalkannya, maka perkara tersebut sangatlah buruk. Mana yang termasuk ab'adus sholat? Yang pertama at-tasyahhudul awwal, yakni tasyahud awal. Misalkan sholat maghrib 3 rakaat atau sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat, itu ada tasyahud awalnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau dia lupa sholat at-tahiyat pertama, ya maka dia harus menggantikannya dengan sujud sahwi. Tetapi ketika dia itu sudah berdiri tegak seperti layaknya orang mengambil rakaat ketiga, atau sudah mengambil rakaat ketiga, lalu dia balik lagi untuk melaksanakan yang namanya at-tahiyat awal, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena yang diambil ini adalah sunnah. Kalau yang wajib kita ambil, artinya yang rukun kita ambil, maka tidak membatalkan sholat. Karena ini sunnah yang diambil. At-tahiyat pertama itu dalam sholat zuhur, sholat asar, isya, maghrib itu adalah sunnah. Jadi kalau kita ambil itu at-tahiyatnya, duduk kembali, maka batallah sholat kita. Paham? Baik. Yang kedua, wa qu'uduhu, yakni duduk di antara dua sujud, atau duduk tasyahud awal. Wa qu'uduhu itu artinya duduknya. Hu itu kembali kepada apa? At-tahiyat awal. Jadi beda antara tasyahud awal sama duduk tasyahud awal. Kalau tasyahud awal kita duduk tapi tidak membaca tasyahud, maka nanti kita disunahkan untuk sujud sahwi, karena ini termasuk ab'adus sholat. Atau kita tidak duduk seperti penjelasan awal tadi, maka kita tidak harus menggantikannya dengan sujud sahwi. Jadi yang pertama itu tasyahud awal, yang kedua wa qu'udu, duduk tasyahud awal. Yang ketiga wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yakni sholawat atas nabi ketika orang itu tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Baru kita baca sholawat nabi. Ada syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, membaca salat Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ini, itulah
termasuk daripada ab'adus sholat. Kalau kita tinggalkan bisa jadi kita harus sujud sahwi. Kenapa? Karena perkara ini sunnah yang sangat dianjurkan. Itu yang ketiga. Baik, yang keempat, wassalatu 'alal ali. Ini sholawat atas ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fit tasyahhudil akhir, pada tasyahud akhir. Jadi perlu diketahui anakku sekalian, yang termasuk wassalatu 'alal ali. Ini ali ini bukan berarti keluarganya Nabi saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau mengatakan bahwasanya terjemahan atau tafsiran daripada kata ali itu bukan hanya keluarga Nabi. Ali itu mencakup luas maknanya, termasuk kita. Jadi kalau kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu seakan-akan kita juga membaca sholawat pada diri kita. Kenapa? Karena Ali, menurut apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya, beliau itu adalah ulama NU, ya, Habib NU, keturunan Rasulullah SAW. Bahkan beliau itu adalah ketua sufi sedunia yang ada di Indonesia. Ketua sufi sedunia beliau itu mengatakan bahwasanya yang termasuk Ali ini bukan keluarga Nabi saja, tapi semua umat Nabi, bahkan yang meyakini adanya Rasulullah SAW. Baik, itu yang keempat. Wassalatu 'alal ali, dan sholawat atas keluarga Nabi fit tasyahhudil akhir, pada sholat apa? Pada tasyahud akhir. Mana maksudnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad ini kalau kita tinggalkan, maka harus kita yang namanya sujud sahwi. Kenapa? Karena termasuk ab'adus sholat. Terus selanjutnya keberapa? Kelima, wal kunut, yakni kunut. Kunut, bacaan kunut atau kunutnya. Jadi kalau kita lupa, maka harus kita ganti dengan sujud sahwi. Kalau kita sudah umpamanya bangun dari tempat rukuk, lalu kita itu mau sudah berdiri tegak, lalu kita mau sujud, ya, lupa, belum kunut. Nah, posisi kita ketika mau sujud itu belum setara dengan rukuk, maka boleh kita kembali lagi untuk melaksanakan kunut. Tapi kalau posisi ketika kita mau sujud itu melebihi posisi rukuk, maka kita tidak boleh mengambilnya lagi, harus kita sujud. Kenapa? Karena sudah kerukun daripada sholat itu sendiri. Sujud itu kan termasuk rukun sholat. Baik, yang terakhir, wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, yakni membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya fihi, di dalam doa kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau ucapannya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, maka akhirnya wa baraka wasallam. Tapi kalau wasalli wasallim itu, maka akhirnya adalah wa barik alaihi wasallim. Makanya orang serakalan itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Kalau mengucapkan wasallim maka keliru. Jadi kaidahnya kalau sholat yang duluan maka yang akhirnya salam. Kalau soli maka akhirnya adalah salim. Nah, itulah perkara daripada ab'adus sholat. Jadi kalau kita meninggalkan perkara yang 6 ini, maka kita disunahkan untuk yang namanya sujud sahwi. Tapi kalau kita lupa sujud sahwi, pertama lupa ab'adus sholatnya, lupa sujud sahwinya, lupa, ya langsung salah. Apakah batal atau tidak sholatnya? Tidak batal. Kenapa? Karena perkara sunnah, cuma sholatnya kurang afdal. Nah, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kami buka pertanyaan.